subjek hukum internasional. Dan sebagaimana kita ketahui, subjek hukum internasional itu kan ada banyak. Ada kurang lebih 8 atau 9. Tetapi sebelum berbicara tentang subjek hukum internasional yang lain itu, yang paling pertama, utama, dan paling penting itu dipahami dalam hukum internasional adalah negara. Nah, pekan lalu kita sudah bahas negara ini dalam subjek hukum, tetapi dibahasnya hanya sekedar-sekedarnya. Kali ini kita akan secara lebih mendalam sedikit kita berbicara tentang negara sebagai subjek hukum internasional. Jadi kalau teman-teman selalu mendengar kenapa selalu yang pentingkan dalam hal itu adalah hubungan negara dengan negara, dan yang bisa melaksanakannya itu adalah negara dengan negara, yang bagaimana dengan material, subjek yang lain seperti individu, perusahaan transnasional, tata suci, organisasi internasional, apakah bisa? Ya, kemarin kita sudah jelaskan juga yang paling bisa melaksanakan unsur-unsur sebagai subjek hukum internasional itu hanya negara dan organisasi internasional, dan organisasi internasional itu dalam kapasitas negara organisasi yang besar seperti organisasi multilateral PBB. Nah, sekarang kita masuk ke negara. Mengapa negara itu dikatakan sebagai subjek hukum internasional? Kalau disebut negara menjadi subjek internasional, maka dalam komposisi ini negara diartikan siap menjadi pengemban hak dan pelaksana kewajiban hukum di dalam pergaulan internasional. Nah, kalau dalam konstruksi hukum nasional kita pahami ada masyarakat Indonesia, people from Indonesia. Nah, people from Indonesia ini adalah orang-orang atau rakyat yang tunduk kepada hukum nasional. Di dalam hukum internasional, yang dimaksud pembawa hak dan kewajiban itu adalah masyarakat yang akan melakukan pergaulan internasional. Jadi kemudian di dalam hal tersebut ada kualifikasi atau penggolongan yang signifikan yang diatur dalam Konvensi Montevideo 1949, di mana negara yang dikatakan memiliki unsur seperti penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain ini yang disebut sebagai par excellence. Subjek hukum paling penting untuk melaksanakan hubungan internasional. Utama dan pertama dibanding subjek-subjek hukum lain yang kita sudah pelajari pekan lalu. Nah, negara ini paling aktif karena secara hakikat atau kenyataannya, baik pemahaman dan kenyataannya, negara ini yang selalu melakukan hubungan internasional. Jadi kalau mengacu kepada historis atau sejarah, sejak awal mula lahir dan tumbuh hukum internasional, yang paling dominan untuk melakukan berbagai macam hubungan internasional itu, dan kemudian bahkan ada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam hubungan internasional itu, paling banyak pelakunya adalah negara. Sehingga hubungan antar negara dengan negara itu jadi punya hubungan hukum atau hubungan yang terikat pada hak dan kewajiban karena dilaksanakan secara aktif oleh negara. Nah, kalau begitu, tentu negara dibanding subjek hukum lain seperti organisasi internasional, Palang Merah, misi transnasional korporat, kemudian individu sekalipun, kemudian tata suci, belligerence, dan sebagainya itu, negara paling besar karena memiliki apa yang dinamakan kedaulatan atau sovereignty.
Kedaulatan ini teman-teman pahami dalam teori yang diberikan oleh Charles Jelinek ataupun beberapa ahli hukum dan ahli tata negara itu dipahami sebagai kekuasaan tertinggi. Jadi karena dia adalah kekuasaan tertinggi, maka dia merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi serta tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan lain. Jadi negara itu dalam komposisi hukum internasional berdasarkan daya ikatnya, dia ketika ingin berhubungan dengan negara lain, teman-teman mahasiswa itu hubungannya kembali lagi sederajat. Apa yang dipahami hubungan sederajat, Absalom? Dan sampai ibu bicara ngalor ngidul baru abis itu bingung. Sederajat itu artinya apa? Setara, Ibu. Nah, setara Kalau misalnya. menurut saya, Setara itu maksudnya apa dan apa misalnya? Kalau kasih contoh. misalkan kalau di perkantoran sama jabatan macam direksi. Kenapa terputus direksi dengan yang paling saja paling gampang kasih contoh. Saya itu Bu, namaku Absalom. Saya dengan Pak Umar, dengan Pak Isnaini, dengan Ibu Andi Sunarsi, setara Bu. Bukan berarti Pak Umar di atas mobil, saya di rumahku lebih tinggi Pak Rusli Bu. Maka saudara aja sama-sama tak mahasiswa. Walaupun mungkin dia pegawai di kantor A, saya di tempat lain. Paham? Jadi dalam konstruksi negara dengan negara lain, dalam hubungan internasional, hubungan hukum internasional, tidak ada yang lebih rendah daripada negara lain. Ini berbeda dengan sistemnya hukum nasional. Di dalam sistem hukum nasional harus ada tata urut perundang-undangan. Kayak kemarin kita kasih contoh ya, Ibu kasih contoh begini. Sebenarnya, kalau lihat secara historis, antara kebiasaan internasional dan perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional itu, yang paling pertama itu adalah kebiasaan internasional. Tetapi dalam prakteknya, itu kemudian yang paling mempunyai daya ikat adalah perjanjian internasional. Karena apa? Karena para pihak di dalam perjanjian internasional, dia mengkomposisikan hak dan kewajibannya secara equal dan patuh pula terhadap apa yang dia sepakati dalam perjanjian internasional tersebut. Sementara dalam konstruksi kebiasaan, ini mau-maunya gitu. Kadang dia mau ikut, kadang dia tidak mau ikut. Jadi konstruksi kebiasaan dengan perjanjian itu lebih punya daya ikat perjanjian. Nah, perjanjian yang dibuat oleh suatu negara itu lebih besar loh dampaknya dibandingkan dengan apa yang dikonstruksi oleh subjek hukum internasional lain. Tapi sama-sama ada hak dan kewajiban, makanya dia disematkan istilah hukum di depannya. Nah, according to the text, kita ambil pendapat J.G. Stahl tahun 1989 pada bukunya halaman 1. At the present time, there is hardly a state which, in the interest of the international community, maaf ini bukan community, tapi community, has not accepted restriction on its liberty of expression. Therefore, it is probably more accurate to say that the sovereignty of a state means the residue of power which it possesses if the consequence laid down by international law. Artinya, ketika mengacu kepada waktu sekarang, setiap negara itu memiliki ketertarikan kepada pergaulan internasional. Jadi, has not accepted tidak boleh dibatasi kebebasannya untuk mengambil tindakan atau action. Oleh sebab itu, kemungkinan ada more accurate today to say that ada kemungkinan lebih akurat kalau menyatakan bahwa
kedaulatan dari suatu negara memiliki kedaulatan untuk meletakkan posisi yang jelas dalam hukum internasional. Jadi jika dikukuhkan dan residuum of power, sisa-sisa kekuasaan dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum internasional, maka pada dasarnya setiap negara itu punya kewajiban-kewajiban. Jadi dia punya memang kedaulatan. Tetapi jika mengacu kepada hukum internasional, negara pun melekat kewajiban-kewajiban. Misalnya, dia memang punya kedaulatan atau sovereignty, tetapi ketika dia punya kedaulatan, dia juga akan tidak dengan asal-asal saja melakukan kedaulatan di negara lain yang memiliki kedaulatan juga. Misalnya, untuk Indonesia, dia di seluruh titik-titik wilayahnya, di laut teritorial sampai batasan itu, dia boleh 100% melaksanakan penegakan hukumnya. Tapi begitu masuk di kawasan yang merupakan perbatasan dan bahkan melewati perbatasan itu, maka kedaulatannya tidak bisa lagi berlaku. Dia sudah masuk di wilayah kedaulatan negara lain. Jadi oleh sebab itu, kewajiban selanjutnya tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar supremasi atau kedaulatan teritorial negara lain. Dan kemudian adalah kewajiban untuk tidak mengintervensi atas masalah dalam negeri negara lain. Jadi kalau di dalam suatu negara lain itu ada konflik atau perang saudara, negara sekalipun dia berbatasan, dia tidak boleh ikut campur. Bagaimana Bu kalau seandainya salah satu pihak yang bertikai meminta negara tetangga terlibat dalam wujud memberikan bantuan, boleh memberikan bantuan, tapi itu dengan sepengetahuan pihak negara tersebut. Jadi ada aturannya juga ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kewajiban-kewajiban negara dalam hubungan internasional telah tercantum dalam Declaration on Principle of International Law Concerning Friendly Relation and Cooperation Among States. Ini kalian bisa lihat di Herman Musler. Buku ini diterbitkan 1980 dari halaman 24 sampai 25. Apa isi deklarasinya? Ada 7 prinsip penting yang dapat dianggap sebagai guideline atau panduan di dalam hubungan masyarakat internasional. Antara lain, yang pertama, negara-negara itu harus menahan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekuatan senjata terhadap integritas teritori atau kemerdekaan negara lain. Kemudian, negara harus menyelesaikan sengketanya sebaiknya melalui cara-cara damai dengan sedemikian rupa sehingga tidak mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Kemudian, negara wajib bekerja sama sesuai dengan amanat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian, negara-negara akan memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentu saja dengan etikat yang baik. Nah, kalau kita mengacu kepada negara itu macam-macam bentuknya ya. Ada negara kesatuan kayak Indonesia, ada negara yang berbentuk federasi seperti Amerika Serikat, ada negara konfederasi, ada negara persemakmuran, ada negara mikro, ada negara netral, ada negara protektorat, ada kondominium di mana satu wilayah yang menguasai 3 negara lainnya, kemudian ada wilayah perwalian. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi hak dan kewajiban dasar negara? Nah, hak dan kewajiban dasar negara itu terbagi lagi atas yang pertama, setiap negara itu harus merdeka, harus memiliki kemerdekaan. Bahkan dalam kemerdekaannya dia bisa melakukan self-determination atau hak untuk mengatur determinasi batasan diri atau negaranya. Yang kedua, hak untuk melaksanakan yurisdiksi. Yurisdiksi ini adalah kepentingan menurut hukum terhadap
wilayah, orang, dan benda yang berada di dalam wilayahnya. Jadi kalau ada orang asing, sudah terindikasi waktu di luar dia itu buruk, dia mau masuk ke Indonesia, Indonesia bisa tolak. Karena ini berhubungan dengan yurisdiksi terhadap wilayah, orang, dan benda yang ada di dalam wilayah Indonesia. Misalnya kita kasih contoh satu negara seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain. Dan kemudian hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif secara sendiri atau kolektif, berarti bisa minta bantuan negara lain yang dia bekerja sama mungkin secara bilateral dan regional dalam self defense, pertahanan dirinya dalam konteks negaranya. Nah, kemudian kita lihat ya. Jadi negara itu bisa saja berdaulat, kedaulatan negaranya ada 100%, dan dia kemudian bisa saja merupakan negara merdeka, tetapi ada hak, ada kewajiban. Hak, kekuasaan, dan privilege dalam hukum internasional itu dilihat dan diatur sebagaimana: pertama, dalam hal kekuasaan eksekutif, ini punya kewajiban untuk mengurus masalah-masalah dalam negerinya. Kemudian yang kedua, kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing. Yang ketiga, hak istimewa untuk perlindungan utusan diplomatiknya di negara lain. Jadi kalau ada utusan diplomatik kita di negara lain, kita juga harus memiliki keistimewaan terkait dengan misi diplomatik tersebut. Tidak boleh sembarangan kita punya duta besar atau konsul kita atau duta-duta Indonesia di luar negeri itu di persekusi misalnya, didiskriminasi atau dilarang-larang. Bahkan untuk konstruksi duta besar, dia memiliki kekebalan diplomatik 100%. Jadi dia tidak bisa dipenjara, tidak bisa dihukum badan, dan seterusnya. Dan kemudian itu yang disebut privilege, keistimewaannya di situ ya untuk jadi duta besar. Nah kemudian ada yurisdiksi tunggal atas perbuatan yang dilakukan di dalam. Jadi kalau pemerintah kita, oh nanti harus begini ya itu adalah privilege-nya dia untuk tidak boleh diganggu oleh negara lain, sekalipun itu negara tetangga atau sekalipun itu negara maju, tidak boleh. Sama dan seperti ini, pemerintah Indonesia melalui presiden mengeluarkan larangan mengekspor komoditi tambang tanpa dilakukan pengayaan dalam negara. Jadi nikel itu ketika baru ditambang, dia harus dipisah-pisahkan, baru dikirim ke luar negeri. Sesuai dengan perjanjian, kita memperjanjikan apa, itulah yang dikirim. Di luar dari itu tidak boleh mengekspor bahan mentah. Kenapa tidak boleh mengekspor bahan mentah? Karena ternyata sudah sering ketika Indonesia melakukan perjanjian, itu bahan yang dikirim mentah itu yang semula disebutkan hanya misalnya bahan dalam konteks tambang nikel, setelah diurai, itu di situ ada macam-macam, ada titaniumnya, ada bauksit-nya, dan berbagai macam. Jadi mineralnya Indonesia itu kalau perjanjiannya nikel ya harusnya yang dikirim harusnya nikel. Tidak bisa dikirim mentah karena ketika dikirim mentah bisa saja nikelnya hanya 20%, selebihnya bahan tambang lain, dan itu sangat berharga di luar dari harga nikel. Jadi itulah yang disebut dengan ketika ada pemerintahan ingin melaksanakan yurisdiksi tunggal terkait bahan material tambangnya, itu adalah privilege atau kekuasaan penuh yang diatur dalam hukum internasional juga terkait dengan hak negara merdeka. Jadi kalau mengacu kepada manifestasi kekuasaan tertinggi, kita melihat ada 3 aspek ya. Jadi dalam kedaulatan negara itu ada 3 aspek. Yang pertama aspek intern, yang kedua aspek eksternal, dan yang ketiga aspek teritorial. Kalau kita mengacu kepada aspek internasional, intern atau dalam negara, itu kita memahami sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara itu sendiri.
Misalnya, kalau pemerintah ingin memutuskan, oh bentuk negara kami adalah negara kesatuan dengan sistem yang panduan filosofisnya adalah Pancasila dengan normanya Undang-Undang Dasar 45. Jadi kami tidak mau membangun suatu negara federasi atau negara bagian. Semua diserahkan secara nasional dalam konstruksi negara kesatuan Pancasila. Dan oleh sebab itu dalam pelaksanaan sistemnya yang kami pakai adalah desentralisasi. Itu adalah bentuk dari kekuasaan tertinggi negara Indonesia untuk menerapkan aturan-aturannya. Kemudian ada yang dinamakan dengan aspek ekstern. Eksternalnya Indonesia ketika berhubungan dengan negara lain misalnya. Ini adalah kemauan negara untuk, oh saya mau berhubungan sama negara yang ada di pihak barat. Oh negara kami juga mau melaksanakan hubungan negara di pihak timur. Dan negara kami dalam hubungan konflik itu mengambil status netral atau non-blok. Jadi meskipun Indonesia dalam konstruksi hubungan hukum dengan negara lain itu, dia punya perjanjian dengan blok barat, blok timur, tapi pada dasarnya Indonesia adalah non-blok, apalagi yang berhubungan dengan kasus-kasus yang cukup mempengaruhi. Jadi Indonesia itu selalu mengambil jalan netral. Kemudian aspek teritorial. Aspek teritorial ini konteksnya adalah wilayah teritorial atau teritorial itu mengacu kepada konsep wilayah. Jadi untuk wilayah negaranya Indonesia punya kekuasaan penuh dan eksklusif yang tentu berimbas kepada bagaimana Indonesia mengatur individu, barang, dan jasa yang ada di wilayah negara Indonesia. Tidak bisa tidak. Kamu mau laut Indonesia, kamu harus minta izin teritorial Indonesia, kamu mau keluar Indonesia, kamu harus minta izin juga, kamu mau tinggal jadi wisatawan, kamu mau tinggal bekerja, atau kamu mau tinggal hanya beberapa saat, silahkan, tapi kamu harus selalu mengantongi izin dari negara Indonesia melalui pengurusan misalnya visa dan paspor. Kalau tidak, kamu akan dideportasi atau dikeluarkan dari negara Indonesia secara paksa. Nah, secara faktual, tadi secara historis, secara faktual, negara adalah subjek hukum internasional terpenting atau par excellence. Istilah ini mengacu kepada pengertian yuridis. Jadi faktualnya ke yuridis. Di mana konteks subjek hukum negara ini dia aktif dan memiliki hubungan dengan negara atau masyarakat internasional. Jadi negara yang secara representasi mewakili kepentingan global untuk menjalankan pola interaksi antar masyarakat dunia. Jadi secara kontemporer sekarang ini peran sebagai negara itu semakin berkembang dan tidak hanya dilakukan par excellence oleh negara, termasuk subjek hukum internasional bukan negara. Kalian sudah belajar pertemuan lalu ya untuk subjek hukum internasional. Nah, kita punya kasus terkait ini, tapi kalian boleh bertanya, kalau mau bertanya silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Banyak yang hadir. Kenapa sedikit sekali nih, Jo? Enam orang ibu, nggak ada yang bilang lagi baru nggak ada kasih aktif kamera nah lagi. Ih, Baru sudah ada Maji. ji. Masa kita hitung ibu juga jadi mahasiswa? Mana karena ada yang mau ditanyakan tentang negara ini? Pak, siapa tuh yang biasa rajin ya tidak masuk? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Kita lanjut. Nah, ya, sekarang kita lihat ya. Misalnya untuk Palestina. Palestina itu sebenarnya adalah negara yang punya kedaulatan. Nah,
Tetapi di 1920-an ada yang namanya perjanjian yang membuat Palestina itu diharapkan oleh Inggris menyerahkan sedikit wilayahnya atau disebut perjanjian Balfour untuk diserahkan kepada pengungsi yang merupakan korban dari pembantaian yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Mereka tinggallah. Kemudian ternyata sejak 1920-an itu para orang-orang yang mengungsi ini kemudian mengumpulkan kekuatan dan mulai memaksa warga asli untuk meninggalkan tempat-tempat yang ada atau wilayah tempat tinggal mereka untuk keluar. Puncaknya di 1948 berdiri negara Israel yang kemudian mengusir entitas resmi atau warga negara asli dari Palestina. Nah, sejak 1948 itulah terjadi gelombang pengungsi warga asli Palestina dan sampai hari ini. Adapun pada 14 September 1993 ada satu cara yang ditempuh antara organisasi pembebasan Palestina yang dikenal dengan PLO itu tujuannya adalah untuk memberikan wilayah otonomi atau kebebasan pada salah satu bagian Palestina untuk tidak diganggu. Nah, dua wilayah ini adalah tepi barat atau West Bank dan jalur Gaza. Sehingga jika ini bertahan secara substansi, maka dua wilayah ini tidak akan diganggu-ganggu oleh otoritas pendudukan Israel. Nah, ini di dalam konstruksi hukum internasional dipahami bahwa Palestina itu tetap merupakan subjek hukum internasional negara, meskipun dia tidak dalam keadaan merdeka, karena dia didudukin, diokupasi. Gitu. Tapi ternyata sejak 1948 proses aneksasi atau perluasan wilayah ini tidak memuaskan pemerintah pendudukan Israel. Dia terus melakukan okupasi atau pendudukan di wilayah A, wilayah B, wilayah C, dan seterusnya. Bahkan dia ingin menguasai dua wilayah yang sudah diperjanjikan di 1993, termasuk tepi barat dan Gaza. Nah, padahal ketika dibawa ke PBB, ada pengakuan dari 138 negara di dunia ini terkait keanggotaan Palestina sebagai entitas negara. Meskipun di PBB itu ada 193, tetapi dominan di 138 negara itu mengakui Palestina sebagai negara. Nah, negara-negara yang mengakui ini kalian bisa lihat di sini, ada Afghanistan, ada Albania, ada Algeria, ada Angola, Antigua, Burundi, Mesir, El Salvador, Gambia, Brasil, Botswana, Brunei, Bulgaria, Grenada, kemudian ada Kamboja, kemudian ada Iran, Irak, Indonesia, India, Mauritania, Nicaragua, Nepal, Libya, ya, kemudian ada Kuwait, Kazakhstan, kemudian ada Korea Utara, Oman, Pakistan, Suriname, Vietnam, Zambia, Afrika Selatan, Slovakia, Sao Tome dan Principe, Rusia. Nah, oleh sebab itu, kan meskipun Palestina setelah diduduki 1948 pernah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 15 November 1988, tapi kemudian Palestina ini belum bebas dari pendudukan atau penjajah. Nah, itu contoh ya bahwa memang ada negara yang diakui, 138 negara seperti Palestina yang diakui oleh 138 negara di dunia, tapi sebenarnya dia masih diokupasi juga oleh entitas Israel.
Jadi silakan kalau masih ada yang mau bertanya boleh. Kalau tidak ya selesai dong. Tidak ada yang mau bertanya lagi. Itu berarti penjelasan saya untuk pembahasan kali ini. Cukup ya Jo. Tidak ada nih lagi temannya yang masuk dan bergabung. Ya nanti kalau ada yang mau bertanya silakan masuk di Ya Bu, chat ya, chat WA. Saya kira cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, kalau bisa datanya materinya. Ya, iya saya izin. Oke, terima kasih. Oke Bu.